Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini adalah hari raya Mid Autumn Festival. Selamat datang di renungan pagi. Banyak sekali saudara-saudari di hari libur datang renungan pagi, dan sangat salut melihat kalian begitu merindu haus akan firman Tuhan. Saya percaya Allah sangat berkenan bagi kalian. Kiranya firman di hari ini difirmankan untuk kalian, dan juga Allah percaya Allah akan berfirman untuk kita. Di Yeremia pasal 18 disampaikan oleh Pastor Kim. Di sini di pasal ini, di ayat-ayat ada perubahan dengan yang lain, dengan alat, dengan membuat buatan untuk memberitakan firman-Nya, dengan tema hari ini taat kepada kehendak Allah sebagai zaman bencana zaman sekarang. Di sini dikatakan kepada Yeremia hal yang akan terjadi. Terlebih dahulu dibagi dalam pemenggalan paragraf ayat 1-12, itu poin pertama, dengan tema kecil pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Di sini Allah berfirman dengan situasi kepada manusia, dan di ayat kedua Dia berkata kepada Yeremia firman-Nya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan kata-kataan kepadamu." Lalu pergilah Yeremia ke rumah tukang periuk, dan di ayat ketiga di situ dikatakan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Saya ingin agar kalian tahu bagaimana cara Allah berfirman kepada manusia. Allah berfirman kepada manusia dengan Alkitab, seperti hari ini di renungan doa pagi. Ini adalah firman Allah kepadamu, dan juga Allah bisa lewat dengan doa profetik berbicara kepada kita, dan salah satu cara juga menggunakan lingkungan atau situasi atau keadaan. Seperti tukang periuk ini, apakah tukang periuk itu tahukah dia bahwa Allah menggunakan dia untuk berbicara kepada Yeremia? Mungkin dia tidak tahu. Ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus, dan firman Allah ada pada Yeremia. Saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Mungkin ada yang belum pernah mendengar, seperti sebagai ayah dan ibu, Allah menggunakan aktivitas ayah dan ibu terhadap anaknya, dengan bagaimana dengan kehendak Allah Bapa terhadap anaknya. Dalam sejarah kekristenan, senang menggunakan trik dalam alamiah, menggunakan hal-hal lingkungan alamiah untuk berfirman kepada manusia, seperti yang dikatakan dalam Amsal, "Lihatlah pada semut-semut, pada dia di musim panas dia bisa mengumpulkan makanan, sehingga di musim dingin dia bisa melewati musim dingin." Allah juga menggunakan lingkungan berfirman kepada kita. Ya, kita harus bertanya, adakah jamaah Roh Kudus di dalammu? Atau kalau melihat kepada lingkungan, keadaan, kalau kamu merasa itu adalah kehendak Allah, apakah itu sesuai dengan dalam kebenaran dalam Alkitab? Itu perlu diteliti lagi. Dan hari ini lewat Alkitab di sini jelas Yeremia, Allah berfirman kepadanya untuk meneliti pekerjaan tukang periuk, apa yang ia
perhatikan, yaitu apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain untuk apa yang baik pada pemandangannya. Di sini ada beberapa ayat ini kita bisa melihatkan di sini dan terang kebenaran tanah liat apa artinya. Kemudian di ayat ke-6 dan di situ ada ditulis mungkin itu ada orang-orang atau bangsa. Maka di sini dikatakan tukang periuk menggunakan tanah liat untuk membuat bejana yang dia pasti mencari tanah liat yang cocok untuk bejana. Kan di sini dikarenakan tanah atau liat yang rusak, mungkin itu terlalu kering atau terlalu keras, terlalu basah, terlalu lembek. Melihat dia hendak membuat bejana apa. Ada bejana memerlukan tanah yang keras, ada yang bejana menggunakan tanah yang basah. Dan sangat jelas bahwa di tukang periuk ini dia mempunyai keinginan yang spesial di dalam untuk bejana ini. Waktu dia menyentuh tanah liat itu, dia tahu mungkin terlalu basah, tidak sesuai untuk yang bejana yang ia ingin dia buat, maka ada kemungkinan tanah liat itu dibuat. Di ayat ke-4 dikatakan kembali menjadi bejana menurut apa yang baik dalam pandangnya, yaitu kalau tidak sesuai dengan kehendaknya dia membuat yang baru, maka tukang periuk itu akan menjadikan bejana menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian Tuhan menggunakan perumpamaan di ayat ke-6 dikatakan datanglah firman Tuhan di ayat ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Ayat ke-7 ayat 8 juga dikatakan suatu bangsa akan aku cabut, aku roboh dan aku binasakan. Tetapi apabila bangsa terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan itu terhadap mereka. Ayat ke-7 ada dikatakan ada kalanya itu aku berkata tentang suatu bangsa atau suatu kerajaan. Ini dia dikatakan perumpamaan ini, iya memang itu ditujukan bagi orang kaum Israel, tetapi juga bagi bangsa yang berbeda. Sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Allah berjanji kepada Daud, keluargamu dan kerajaanmu di hadapanku akan selamanya tegak kokoh di hadapanku. Ini kehendak Allah kepada kerajaan Yehuda, dan berkata kepada Yesaya bahwa Israel akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa akan mencari terang ini untuk mengenal terang ini di Israel. Kehendak Allah terhadap kerajaan Yehuda menjadi saluran keluar untuk menyelamatkan bumi di seluruh bumi. Allah memilih kerajaan Israel waktu itu, yaitu Yehuda, menjadi jalan keluar dalam keselamatan. Tetapi Yehuda, tanah liat ini terlalu keras atau terlalu lembek, mungkin seperti lumpur, tidak sesuai dengan yang aku kehendaki, maka Allah mempunyai kehendak lain untuk terhadap tanah liat itu. Dan sini dikatakan pada saat kehendak Allah berubah, kerajaan Israel, mereka tidak tahu akan kehendak
Allah atau tidak berpegang pada kehendak Allah dalam pilihan itu ada akibatnya. Ayat 9 dan 10 itu dikatakan, ada kalanya aku berbicara tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengar suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan untuk kejanjian itu kepada mereka. Di ayat 6-8 itu menerangkan suatu bangsa yang luar baik. Ayat 9 dan 10, dari bangsa yang baik menjadi bangsa atau kerajaan yang menjadi memburuk. Dari Allah menolak kehendak Allah, berjalan pada keinginannya sendiri, atau seperti dikatakan menurut keinginan sendiri, ya, yang merangkul kehendak Allah. Kita harus mengerti terlebih dahulu Allah tidak menggunakan malapetaka, mengancam atau menjarah suatu negara. Aku tidak mengikuti kehendak kamu akan kamu akan mati dengan menderita, memaksa kamu untuk berpegang pada kehendak Allah. Kita tahu bahwa setiap apa yang dikatakan Allah itu telah mengalami bertahun-tahun dalam pemberontakan Israel terhadap Allah, dan Allah menggunakan banyak kesempatan untuk Yehuda bertobat agar hati mereka kembali kepada Allah. Sejarah ini dalam posisi ini, sejarah ini mengalami jalannya waktu yang cukup panjang, tetapi hati manusia tidak mau bertobat, dan manusia tetap tidak melihat kehendak Allah yang indah, tetapi mereka tetap bersekeras hati pada keinginannya. Seperti di ayat 11 dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda bahwa penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dalam tingkah laku yang jahat dan memperbaiki tingkah lakumu dari perbuatanmu. Di sini perbuatan yang jahat, yaitu tidak melakukan hukum Taurat Musa, adalah kebenaran dan keadilan dalam kerajaan Yehuda. Sepertinya banyak orang tidak merawat para anak yatim piatu atau para janda, bahkan mereka menindas mereka. Di zaman Yeremia, di zaman raja-raja Yehuda terakhir, orang Israel mereka terus pada penyembahan berhala, mereka tidak mau bertobat. Mereka mengandalkan kekuatan bangsa asing waktu menghadapi ancaman Asyur. Mereka di situ bersandar mencari Mesir. Itu dipandang jahat bagi Allah. Jadi kamu harus melihat, bukan Allah melihat anaknya sangat nakal, aku hendak menghukummu untuk menakutimu untuk kembali kepadaku. Tetapi di sini kerajaan Yehuda telah lewat dari beberapa keturunan. Mereka tidak lagi mengenal ayah sebagai ayah. Mereka menolak kasih karunia dan anugerah Allah. Allah untuk memulihkan hubungan ini dipulihkan, agar hubungan ini diperbaharui. Dia mengizinkan Yehuda untuk kerajaan mereka diruntuh dan diangkut ke pembuangan. Jadi pada saat orang kehilangan kerajaannya, pada saat kehilangan berkat dari Allah pada titik terendah, maka Yehuda akan bertobat dan kembali kerajaan dipulih dan kembali membangun bait suci Yerusalem. Jadi kita jangan sembarangan untuk melihat ayat ini dan merasa kita sekali melakukan kesalahan maka Allah langsung menentukan kita harus mati.
Tetapi dari sejarah kita bisa melihat, tetapi di hari ini bagaimana ayat ini berfirman bagi kita, bagaimana kita pada berpegang pada kehendak Allah, bagaimana kita bisa melihat kehendak Allah, atau bisa disebut kita harus menjadi tanah liat yang baik di tangan Allah. Kita lebih dahulu kita harus tahu apa yang Allah kehendaki, kehendak Allah di zaman Yeremia, yaitu menghidupkan apa yang dikatakan dalam hukum Taurat, yaitu keadilan dan kebenaran. Dan kita tahu bahwa Allah itu dia Allah yang berpegang pada janjinya. Kita pun harus berpegang pada perjanjian dan ketetapan seperti dalam yang disebutkan oleh 10 perintah Allah. Satu, kita harus dengan segenap hati menyembah Tuhan Allah kita. Pada saat kita ketakutan atau lingkungan, hati kita harus tetap kembali kepada Allah. Jangan mencari atau mengandalkan cara lain untuk menghadapi perkara dalam hati kita. Di dalam ayat hari ini disebut menyesal di ayat 8 dan 10. Ayat ke-8 dikatakan, tetapi apabila bangsa terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku. Dan 10 juga dikatakan, apabila mereka melakukan apa yang jahat di depanku dan tidak mendengar suaraku, maka menyesallah aku. Menyesal di sini dalam satu arti belas kasihan. Seperti dalam bahasa Cina, aku menyesal tidak banyak waktu mendampingi orang rumahku. Aku menyesal tidak mempunyai nilai yang baik untuk di sekolah universitas. Itu beda artinya. Di sini pada Bapa Surgawi terhadap rakyatnya, meninggalkan yang jahat, dia kembali padanya, maka dia akan menyatakan belas kasihan dan di dalam hati mendapatkan penghiburan. Maka malapetaka yang disebut tidak lagi dijatuhkan kepada mereka. Awalnya aku sangat marah kepadamu, tetapi kamu sungguh-sungguh minta maaf kepadaku, maka hati pun dihiburkan. Kamu tidak begitu buruk, walaupun kamu begitu menyakitkan aku, tapi kamu sungguh-sungguh sekarang minta maaf. Aku mengerti, aku lebih paham, kamu lebih banyak lagi, maka aku menyesal dan aku tidak akan mendatangkan malapetakaku. Di sini kita melihat kehendak Allah sesungguhnya juga terhadap cara pemilihan kebebasan manusia, bagaimana cara dia memilih. Jadi pada saat kita berkata kehendak Allah itu pasti terjadi, itu benar. Tetapi kehendak Allah dan rancangan Allah terhadap manusia bisa berubah, tergantung kepada manusia itu bagaimana cara pilihan kebebasannya. Rencana Allah, kehendak Allah kepadamu sesungguhnya itu sangatlah besar dan sangatlah indah. Tetapi kamu harus bertanya kepada dirimu, bagaimana kebebasan cara memilihmu. Itu bisa mengubah kehendak Allah terhadapmu. Seperti dia katakan di ayat keempat, Allah awalnya menggunakan tanah liat itu untuk membuat bejana, tetapi di dalam tangannya itu rusak. Maka Allah menggunakan tanah yang rusak ini untuk membuat bejana yang lain. Kita tahu bahwa kehendak yang demikian atau keinginan yang demikian belum tentu itu target manusia yang baik. Babel juga itu adalah seperti tanah liat itu. Seperti dikatakan di ayat ke-9, Allah berkata, Allah menegakkan Babel untuk menjadi senjata untuk menghukum Babel, mengangkat Nabukadnezar untuk menghukum Yehuda.
itu kehendak Allah terhadap Babilonia, dan Babel menjadi keluarga yang besar meruntuhkan Yehuda, mengalahkan Asyur. Tetapi pada tahap yang lain, Babel, tanah liat ini telah rusak. Akhirnya Allah merusak Babel dan juga menghukum Nabukadnezar. Sebab Babel terlalu kejam. Jadi di kitab Yeremia akhir akan disebut penghukuman terhadap Babel. Kehendak Allah terhadap Babel berubah. Jadi kita harus tahu, Allah terhadap suatu negara itu punya rencana. Kalau kita bisa masuk dalam rencana itu adalah yang terbaik, tetapi hati kita tidak kembali atau bertobat kepada Allah, menjadikan Allah tidak punya pilihan yang lain pada negara dan hidupmu secara pribadi akan menjadi tujuan yang lain, belum tentu baik. Jadi kita harus kembali masuk dalam hidup kita. Kita harus tahu apa kehendak Allah dan rencana Allah, keinginan Allah terhadap kita, bukan? Seperti Pastor Joshua, Allah ingin membuat agar dia mendiri penanaman pohon kehidupan. Terhadap Pastor Deborah, dia menjadi nabi di antara bangsa-bangsa. Terhadap Pastor Asaf, dia sebagai penyembah puji-pujian. Itu sangat jelas. Seperti perkara itu sangat mudah. Tapi saya merasa, apa kehendak Allah terhadap saya? Mungkin di dalam doa praktek kamu bisa mendengar kehendak Allah kepadamu dalam firman-Nya atau dalam keadaan situasi tetapi poinnya, pada saat kita mengerti kehendak Allah, hidupmu adakah kembali di hadapan Allah? Dan hari ini kita berkata menghapuskan ragi. Percayakah kamu Allah terdari dengan menggunakan gerejanya, menyatakan firman-Nya saat ini, menyatakan kehendaknya dalam hidupmu? Di dalam 40 hari doa puasa, Allah hendak kita menghapuskan ragi. Tapi hari ini apakah kita bisa masuk di dalam poin kehendak Allah itu? Apakah kita tanah liat yang baik? Apakah kamu mengerti kehendak Allah? Apakah kamu taat di dalamnya? Bertanyalah kepada dirimu sendiri, adakah kejahatan? Adakah sesuatu kamu tidak bisa kembali kepada Allah? Kamu ingin melangkah berjalan dalam rancanganmu? Mungkin itu dalam hubungan kamu tidak bisa melepaskan, atau dalam ketakutan kamu sulit seluruhnya untuk percaya kepada Allah. Tetapi hari ini Allah lewat firman dari Yeremia ini berkata kepada kita bahwa kamu adalah tanah liat itu. Pilihanmu, kebebasan pilihanmu bisa mengubah kehendak Allah. Tetapi perubahan ini belum tentu baik, tetapi ada kemungkinan baik. Asal kamu tidak memilih jalan yang jahat, tetapi memilih jalan yang baik, maka kamu bisa masuk dalam rencana Allah yang indah. Maka berkat akan ada di dalam hidupmu. Tetapi sayangnya, Yehuda akhirnya tanah liat yang rusak itu. Kita masuk di poin berikutnya. Dari ayat 13 sampai 17. Poinnya, rakyat lupa kepada Tuhan. Di sini sebab itu beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapa yang telah mendengar seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal yang sangat ngeri. Di sini artinya
pengajaran di mana? Di ayat 15. Tetapi umatku telah melupakan aku dan mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalannya dahulu kala dan telah mengambil jalan simpang, yaitu jalan yang tidak diratakan. Di ayat 13 sampai 17 ini disebut umatnya telah lupa kepada Tuhan. Ayat 14 itu perumpamaan. Dalam maknanya, di gunung batu Sirion bagaimana tidak ada salju putih? Atau masakan air gunung akan habis air yang sejuk dan mengalir? Bagaimana manusia bisa lupa? Orang-orang umat Israel tidak mungkin tidak tahu kalau di gunung batu Sirion ada salju. Dan salju ini waktu dia dari situ mengalir turun menjadikan air gunung dan sejuk yang mengalir. Ini satu pengetahuan, tetapi kerajaan Allah punya Allah telah melindungi, menjaga umat Israel itu sudah menjadi hal yang nyata. Tetapi kamu pada lupa, kamu mengenal Allah seperti satu pengetahuan saja. Kamu telah lupa. Maka di ayat 15 dikatakan, tetap karena umatku telah melupakan aku dan telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan, maka mereka akan tersandung jatuh di jalan-jalan dari dahulu kala. Dan jalan dahulu kala ini bisa diartikan perjanjian Gunung Sinai yang diikat Allah kepada Musa, kepada umat Israel, dan janji ini sekarang sudah tidak berguna lagi sebab kamu melanggar ketetapan perintahku, kamu tidak lagi menjadi umatku. Maka di ayat ke-16 di ayat 17 disebut negaramu akan dibinasakan. Ayat 17 mereka akan diserahkan di musuh dan di depan musuhnya, belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, bukan mukaku pada hari bencana mereka. Pada umat Israel dalam malapetakannya bertanya, di manakah Allah? Allah seperti tidak ada. Sebab Allah dengan menggunakan belakangnya membelakangi mereka. Allah dikarenakan mereka telah terlebih dahulu melupakan Allah. Mereka lupa ada Allah. Dan bagi kita hari ini kita bertanya, kita datang ke gereja, kita mengenal Yesus, kita bisa langsung menyebut siapa Yesus itu. Tetapi waktu kita kembali di tempat kerja kita bisa saja hidup seperti tanpa Allah. Atau kamu pulang di rumah menghadapi anak-anakmu terhadap pendampingmu, di hatimu adakah Allah? Adakah kamu ikat bahwa Allah itu adalah Allahmu? Di tempat yang berbeda, hatimu, adakah kamu menghidupkan Allah ada di dalam hidupmu seperti Allah mengawasimu, melihatmu? Mengapa masa dulu Yehuda membakar korban kepada dewa? Sebab mereka merasa tidak aman. Babel telah datang. Kita pergi menyembah berhala lain untuk melindungi kita. Kita bersepakat dengan Mesir untuk melawan Asur. Apakah mereka lupa kepada janji terhadap dengan perjanjian Musa? Apakah kalian lupa kepada ikatan yang telah diikat dengan janji Daud? Allah berjanji kepada Musa, kalian akan menjadi berharga bagiku pada saat kamu pada ketetapan Allah. Allah akan menjagamu. Siapalah itu Babel? Tetapi sayangnya umatku telah melupakan Allah.
Allah Bapa Surgawi tidak akan melupakanmu. Pada saat kamu percaya Yesus, saat itu kamu telah masuk dalam perjanjian baru. Kamu ada bagian dalam Allah Bapa Surgawi, baik terhadap keuanganmu atau terhadap pekerjaanmu atau hubungan sesama. Kamu harus percaya, kamu harus ingat, Dia Allah Bapa Surgawi, Dia Allah yang menjagamu, yang melindungimu. Dalam hidupmu kamu itu berharga. Kamu tidak perlu takut untuk sehingga membuat kamu melakukan hal yang tidak berkenan bagi Allah. Kamu datang ke gereja, kamu di luar, jangan lupa kamu lupa kepada Allah. Hari ini Allah berfirman kepadamu lewat kitab Yeremia, kamu jangan lupa kamu punya Allah. Ingatlah kepada Allahmu, sehingga dalam perjanjian Allah kamu tetap bisa berdiri kokoh. Dan di poin yang terakhir ayat 18-23 di sini menyebutkan, di sini Yeremia menghadapi ancaman seperti disebut di ayat 18. Berkatalah mereka di sini yaitu musuh-musuh dalam negara mereka sendiri, yaitu orang-orang yang di Yerusalem, para penguasa atau pejabat di sana, atau salah satu pihak atau para pemimpin-pemimpin agama di Yerusalem. Katanya, marilah kita mengadakan kesepakatan terhadap Yeremia, sebab iman tidak akan kehabisan pengajaran. Artinya, kita pun punya imam untuk mengajar hukum Taurat. Kita pun ada orang bijaksana yang menasehat kita. Kita ada nabi lain yang tidak akan kehabisan firman. Di sini terus ada nabi, ada orang berbijaksana yang mengajar. Kamu tidak perlu untuk banyak bicara. Kami masih punya orang lain, kami masih imam yang lain, orang bijaksana yang lain, dan nabi yang lain untuk menyampaikan firman. Jadi mereka maka perkataan Yeremia tidak dipuli dengan orang. Kamu bukan dari firman itu, yang kamu katakan itu bukan firman dari Allah. Itu sangat menyakitkan bagi Yeremia. Sejadi di ayat 19, doa Yeremia yang sangat nyata untuk mohon kepada Tuhan untuk mengadakan pembalasan terhadap mereka. Di pasal ini dan di pasal berikutnya tidak ada. Tapi kita bisa melihat bencana yang dipakai Allah di zamannya itu. Pada dia bernubuat menghadapi halangan, dia bisa langsung menyatakannya kepada Tuhan. Dan hari ini kita bisa melihat Yeremia. Dia adalah tanah liat yang baik. Allah menggunakan mulutnya untuk merobohkan, merusak kota itu, kemudian membangun kembali kota itu. Itu adalah yang telah ditakdirkan bagi untuk Yeremia. Israel, ya saudara semua, semua kamu harus tahu kamu adalah tanah liat. Terhadap hidupmu Allah mempunyai rencana yang spesial, seperti nabi yang berbicara kepada negara atau kerajaan di masa itu. Allah menggunakanmu di keluargamu, di tempat kerjamu untuk memberitakan firman Allah. Belum tentu kamu menghakimi tempat kerjamu,
tetap pemasaranmu, tetapi kamu harus melihat kedudukanmu atau identitasmu yang bisa mengubah pemasaran atau tempat kerja atau keluargamu. Setiap bejana yang dipakai Allah, poinnya yaitu bagaimana cara pemilih kebebasan dalam pilihan kita. Apakah itu memilih jalan yang jahat atau memilih yang baik menurut kehendak Allah. Itu menentukan kamu bagaimana bejana yang dipakai Allah. Dan di hari doa penghapusan ragi ini, kita harus kembali menjadi bejana yang dipakai oleh Allah, dan hari ini kita kita bisa di sini memberitakan di Hong Kong atau di mana-mana. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kebaikan-Mu agar kami kembali kepada Engkau, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, agar selalu menyertai kami Tuhan. Kami mengikuti Engkau Tuhan, kami percaya kepada Engkau.
Saudara-saudari, masih kita masuk dalam doa bahasa roh. Di dalam Allah kita dalam berbahasa roh kita tahu bahwa Dia Allah ada di tengah-tengah kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan, Engkau membentuk kami dari tanah liat menjadi seperti bejana yang Kau buat dari tanah liat menurut apa yang Engkau pandang baik. Tuhan, saudara semua, pada saat kita melihat di samping kita bisa bertanya, mengapa bisa demikian? Kita tidak mengerti kehendak Allah. Kita bisa merenungkan bagaimana setiap orang atau setiap perkara ini juga tanah liat yang akan dibentuk, bejana yang dibentuk oleh Allah. Walaupun seperti Babel, begitu negara yang jahat, yang kejam, dia juga adalah bejana yang dibentuk Allah. Baik itu kamu melihat saudara, orang di rumahmu, anak-anakmu, apakah kamu melihat dia juga seperti tanah liat yang baik? Apakah kamu mengerti kehendak Allah di dalam hidupnya? Mari kita merenungkan. Apakah kita tidak melihat kehendak Allah dalam hidupnya? Adakah kamu melihat kamu juga bencana yang dibentuk oleh Allah? Baik itu terhadap kita sendiri, terhadap anggota Selma atau staf gereja kita. Kalau ada menghakimi, kalau kita tidak melihat kehendak Allah dalam hidupnya, kita menggunakan hukum Taurat mengukur orang lain. Dalam doa 40, doa puasa ini kita mohon kepada Allah untuk menolong kita agar kita melihat setiap orang, kita bisa melihat kehendak Allah dalam hidupnya dan bagaimana Allah membentuk hidupnya. Ya Tuhan, kami berterima kasih lewat firman-Mu di hari ini, dari renungan pagi ini Tuhan, dalam 40 hari doa puasa ini Tuhan, Engkau menerangi aku banyak perkara, hal yang sulit itu datang dalam hidup kami, sering bertanya mengapa. Allah yang aku percaya,
Bukankah Allah yang berpegang pada janji dan penuh yang maha pengasih, tetapi dengan kesalahan sedikit mengapa Allah seperti menghukum aku? Ya Tuhan, mengapa bisa jadi demikian? Mengapa demikian? Tapi setiap kali aku menggerutu demikian, di dalam aku teduh di hadapan-Mu. Terlebih lagi hari ini, apa yang Kau ingatkan dalam renungan pagi hari ini? Mungkin karena aku salah paham kepada Engkau, aku menggunakan cara pikiranku sendiri memutuskan itu baik atau tidak, sehingga kami lupa Engkau adalah tukang periuk, kami hanyalah tanah liat. Engkau bukan membiarkan perkara terjadi bukan untuk menghukum kami, tetapi untuk menolong kami. Kami adalah tanah liat yang hendak Engkau dibentuk oleh Engkau. Tuhan, ampunilah kami saling menghakimi. Kami mengira dengan pengetahuan yang sedikit, tapi kami lupa akan Engkau, sehingga kami juga bisa menggerutu kepada Allah. Engkau tanpa kasih sayang, mengapa tidak menghukum orang-orang, siapa itu orang-orang lain? Tuhan, kami bukan tukang periuk, tetapi Engkaulah tukang periuk itu. Kami hanyalah tanah liat. Engkau yang menentukan kami bejana yang bagaimana. Ampunilah kami tinggi hati, kami saling menghakimi. Ampunilah kami sering-sering salah paham kepada Engkau. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, ampunilah kami pada saat kami melihat orang-orang di sekitar kami tidak mengerti kehendak-Mu, kami tidak mengerti mengapa orang ini ada di sebelahku, mengapa. Maka aku itu demikian, kami tidak mengerti, tapi Allah, Engkau mengingatkan kami, kamu adalah tanah liat, dan menurut agar kami itu yang dikerjakan menurut apa yang baik terhadap pandangan Engkau. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, seperti yang Engkau katakan, apabila agar kami kembali bertobat dari kejahatan kami. Tuhan, agar Engkau jangan menjatuhkan malapetaka terhadap kami di rumah. Tuhan, kami bisa marah kepada anak kami, pada istri kami bisa malas-malasan, kami bisa mencuri waktu dalam bekerja, ampunilah kami Tuhan. Mohon Engkau tolong kami agar kami sungguh-sungguh bertobat kepada Engkau, agar dari kami untuk kembali kepada Engkau. Saudara semua, pada hari ini adakah Roh Kudus mengingat kamu? Adakah kamu tidak berpegang pada ketetapan Allah? Kita mohon untuk Allah mengampuni kita, agar kita bertobat. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita, untuk menghapuskan ragi-ragi kehidupan kita. Ya Roh Kudus, saat ini Engkau hadir berfirman kepada kami. Tuhan, adakah janji yang kami ikat kepada Engkau, tetapi kami tidak dapat menjalankannya? Tuhan, Engkau Allah yang maha benar, Engkau yang maha adil. Tuhan, di dalam tangan-Mu kami bejana yang bagaimana, kiranya Engkau menolong kami. Ya, walaupun kami tidak sanggup melakukannya, Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami. Kami mengaku kami bersalah di hadapan Engkau. Kiranya Engkau kembali untuk menerima kami, berkenan kepada kami, dan mendengar kami. Ya Tuhan.
出双手拥抱接纳孩子，我是爱你的神。谢谢你，耶稣，谢谢神，你接纳我们，谢谢你。虽然我们毁约，我们不遵守与你立的约，但是神，你却永远的慈爱来接纳我们，来建立我们。主，谢谢你。Tuhan, kami ingin seperti Engkau, Tuhan. Mohon Engkau menyertai kami, menuntun hidup kami, beri kami jiwa dan hati kami, jiwa yang agar kami berkenan bagimu seumur hidup kami mengikuti Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Firman bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataan kepadamu. Kemudian apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk mengerjakan kembali menjadi bejana menurut apa yang baik dengan pandangannya. Saudara, ya Tuhan, inilah kehendak kami. Engkau membentuk kami menurut apa yang baik dalam pandangan-Mu. Saudara semua, kalau kamu bersedia menjadi bejana yang di tangan Allah, menjadi tanah liat yang baik di tangan Allah, kiranya tanganmu letakkan di atas hatimu, dan angkat salah satu tanganmu dan beritahu kepada Tuhan, Tuhan, aku bersedia untuk taat, aku bersedia taat, aku bersedia menjadi tanah liat yang baik di tanganmu, aku bersedia menjadi. Engkau adalah tukang periuk, Engkau yang menentukan aku menjadi bejana yang bagaimana. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau pada saat kamu berdoa, saudara semua. Allah teruslah untuk di sini Allah mengundang mamu. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Saudara semua, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku membangun dan menanam mereka. Terima kasih Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu.
Bagi setiap kami yang tangan meletakkan di atas hati dengan tangan terangkat, kami berdoa kepada Engkau. Saudara semua, kalau kita bersedia di dalam 40 hari ini, Tuhan, kami mau bersedia menjadi bejana yang di tangan Allah, menjadi tanah liat yang di tangan tukang periuk. Kamu bersedia untuk menjadi pendoa bagi saudara-saudaramu, menjadi menara doa bagi kerabat-kerabatmu, gereja, bagi orang lain. Saya mengundang kalian dengan berani untuk meninggal kita untuk terus berdoa. Kita meninggalkan semua, kita bersedia meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama seperti kita di arena ini. Silakan untuk maju ke depan. Kita berkata, Tuhan, aku bersedia, Tuhan, aku adalah tanah liat yang di tangan Engkau. Kami mau bertobat, kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau datang di bait suci-Mu, Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Kiranya Tuhan membentuk kehidupan kita, membentuk bejana dalam hidup, membentuk bejana kita sesuai dengan kehendak-Nya. Syarabara-bara-bara. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau Allah yang menepati janji dan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan, pada saat kami pada jalan yang benar, kami mengubah segala tingkah laku kami. Tuhan, kebelas kasihan-Mu terus menyertai kami. Aku dalam nama Yesus memberkati saudara-saudari semua untuk menerima pengampunan dari Allah, menerima kuasa dari Allah, menerima kekuatan dari Allah, dan semangat dari Allah, agar kita segala tingkah laku, perbuatan kita, hati kita untuk kembali lurus dan dibawa dalam kehidupan kita, di tempat kerja kita, di rumah kita, di dalam hubungan kita, kembali kita menerima damai sejahtera Allah, dan dalam damai sejahtera Allah kita terus menjadi bejana Allah, menjadi tanah liat Allah yang terus menjadi saluran menyampaikan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita juga dengan kuasa Roh Kudus kami bisa kami mempunyai kemampuan untuk meninggalkan jalan yang jahat. Dan di hari ini dengan barang siapa yang dengan haus dan rindu akan firman Tuhan, demikianlah Engkau memberkati setiap hari, setiap saat, menerima damai sejahtera, sukacita dari Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.